perempuan ini akan dijodohkan dengan orang lain. Bawa kabur anak orang itu namanya. Untuk menemui kedua orang tua si perempuan biar tidak ada dusta di antara kedua belah pihak keluarga ini gitu loh ya. Anaknya diculik, terus ntar penculiknya nelpon keluarganya minta tebusan ya kayak gitu-gitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Karena di video sebelumnya ini aku udah banyak banget bahas tentang tradisi yang agak serem-serem dan ekstrim-ekstrim. Di video kali ini aku akan mencairkan suasana dulu lah ya. Nanti dulu lah yang serem-seremnya lagi. Karena di video ini aku akan bawakan tentang salah satu tradisi pernikahan yang bisa dibilang cukup unik banget. Karena kan ini kita udah masuk ke bulan Syawal. Katanya bulan Syawal itu banyak yang bilang tuh musim kawin. Maksudnya musim nikah, musimnya orang-orang nikah gitu, dan udah musim banget banyak yang kondangan gitu. Karena kan banyak banget nih pasangan-pasangan yang mau memantapkan niat baiknya untuk melengkapi ibadahnya di bulan Syawal. Soalnya katanya bulan Syawal itu adalah bulan baik. Makanya di video kali ini aku akan bawakan salah satu tradisi pernikahan yang bisa dibilang cukup unik banget sih menurut aku. Yaudah, biar kalian makin gak penasaran lagi, aku kasih tahu dulu nih kisi-kisinya sedikit ya. Di video ini aku mau kasih info tentang tradisi pernikahan. Kali ini yang mau aku bahas tentang tradisi pernikahan suku Osing di Banyuwangi. Namanya kawin colong. Nah, udah makin penasaran kan? Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, aku mau ingetin dulu, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya, kemudian di subscribe dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi nih, jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Ya udahlah, kalau gitu nggak usah kelamaan openingnya, aku langsung lanjut aja biar kalian makin gak penasaran. Ini dia, kawin colong, tradisi pernikahan suku Osing di Banyuwangi. Enjoy the video ya! Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan, tapi juga tentang menyatukan dua keluarga besar. Nah, ngomongin soal tradisi pernikahan, dari begitu banyaknya suku yang ada di Indonesia, salah satunya akan aku bahas nih di video kali ini. Di Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi, punya sebuah tradisi yang cukup unik soal pernikahan. Suku Osing namanya. Suku ini memaklumi sebuah tradisi pernikahan yang gak biasa buat kita-kita nih khususnya. Kalau masyarakat menganggap kawin lari itu sebagai hal yang bertentangan sama kelaziman, tapi suku Osing ini justru memaklumi kawin lari sebagai bagian dari adat atau tradisi. Kawin lari, atau dalam istilah suku Osing ini disebut dengan kawin colong. Kawin colong ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan sepasang kekasih dengan alasan-alasan tertentu. Nah, ada dua hal nih yang umumnya biasa menjadi penyebab terjadinya kawin colong ini. Yang pertama ini itu restu yang tak kunjung didapat dari orang tua. Kemudian yang kedua, sang perempuan ini akan dijodohkan dengan orang lain. Makanya terjadilah kawin colong ini. Dan apabila dari penyebab tadi ini salah satunya atau keduanya terjadi, maka pihak laki-laki akan mengambil tindakan untuk melakukan kawin colong. Tapi walaupun kayak gitu nih ya, kawin colong ini mengharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Dan mereka ini, kedua belah pihak ini harus ikut terlibat. Gak boleh tuh kawin colong ini tuh dilakukan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak atau dari salah satu pihaknya. Kalau nggak ada kesepakatan dari kedua belah pihak ini, itu mah namanya kawin lari beneran. Bawa kabur anak orang itu namanya. Nah, untuk proses pelaksanaan kawin colong ini, nanti si calon pengantin pria ini akan secara diam-diam menculik si calon pengantin perempuan. Terus si calon pengantin perempuannya ini bakalan dibawa ke rumahnya si calon pengantin laki-laki dan akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Dan kemudian ya, selanjutnya dalam waktu kurang dari 24 jam, sang pria ini harus mengirimkan seseorang atau pihak ketiga atau perwakilan dari keluarganya gitulah. Mereka menyebut orang ketiga ini atau perwakilan keluarganya ini dengan sebutan colok, untuk menemui kedua orang tua si perempuan atau calon pengantin perempuan tadi. Nah, si colok ini yang akan bertugas untuk menyampaikan pada kedua orang tua sang pengantin pria. Nah, si colok ini tuh yang akan bertugas untuk menyampaikan pada kedua orang tua sang pengantin perempuan bahwa putrinya sedang berada dalam prosesi kawin colong. Aku jelasin lagi deh biar lebih jelas tentang si colok ini.
Jadi, colok ini adalah seorang penengah yang akan menjadi perwakilan dari pihak pria untuk meminta izin kepada kedua orang tua pihak perempuan. Jadi kayak apa ya istilahnya, wali gitulah ya, atau perwakilan keluarga gitulah. Terus Kak, kalau misalkan mau jadi colok ini ada syaratnya nggak sih? Apa yang penting si colok ini tuh harus dari anggota keluarga dari pihak laki-lakinya aja atau gimana? Oke, aku jelasin ya. Jadi syarat untuk menjadi seorang colok ini adalah sosok yang dituakan dan disegani oleh masyarakat dan bisa menjadi pendamai ataupun penenang bagi keluarga sang perempuan. Kayak gitu syaratnya. Jadi nggak harus dari anggota keluarga prianya aja. Mungkin kayak semacam carik gitu kali ya kalau di desa ya istilahnya. Ya ini tuh beliau ini adalah sosok yang disegani dan dirasa bisa menjadi penengah kalau ada masalah di tengah warganya gitu. Kalau carik kan tugasnya kayak gitu. Ya mungkin ini semacam kayak gitu juga. Nah kemudian setelah kedua orang tua perempuan diberitahu nih oleh si colok tadi, maka mereka yang semulanya kurang setuju akan melakukan pembicaraan lagi untuk menundingkan pernikahan sang anak. Kan tadi di awal aku jelasin ya, penyebab dilakukannya tradisi kawin colong ini tuh salah satunya apabila ada anggota keluarga yang nggak setuju sama pernikahan ini. Jadi yaitu para anggota yang nggak setuju ini setelah disampaikan maksudnya sama si colok tadi, tujuan sama si colok ini, kemudian mereka berunding lagi deh untuk membicarakan masalah pernikahan anak-anak mereka. Mungkin mereka nanti berdiskusi lagi nih, ada persyaratan-persyaratan tertentu dari keluarga perempuan yang diajukan ke pihak keluarga laki-lakinya mungkin supaya pernikahan mereka tuh bisa direstuin. Jadi kayak ini ya, penculikan di sinetron-sinetron gitu ya. Anaknya diculik, terus ntar penculiknya nelpon keluarganya minta tebusan ya kayak gitu-gitulah. Bedanya kalau ini tuh yang diculik sama si penculiknya ini tuh orangnya saling kenal gitu dan sudah ada pembicaraan dulu di awal kalau nanti kita bikin skenario kawin colong yuk gitu. Karena memang udah tradisinya di sana. Sebuah pernikahan itu ada tradisi kawin colong. Cuma bedanya kalau di penculikan di sinetron-sinetron tujuannya untuk minta tebusan uang gitu ya. Tapi kalau di kawin colong di Banyuwangi ini tujuannya untuk meminta restu dari pihak keluarga perempuan supaya direstuin nih pernikahannya. Lucu ya, unik gitu loh. Emang tradisi di Indonesia itu macem-macem gitu dan unik-unik. Kalau misalkan kita kulik tuh banyak banget sebenarnya. Kemudian selang beberapa saat setelah prosesi tersebut, maka sang laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin colong ini akan dinikahkan. Setelah berdiskusi beberapa lama gitu, kemudian mereka menemukan jalan keluarnya. Ya udah akhirnya si laki-laki dan perempuan ini dipertemukan di depan para anggota keluarganya dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, kemudian dinikahkan. Begitu. Nah terus nih ya, disinilah nih peran seorang colok itu benar-benar jadi tokoh utamanya dan krusial banget. Karena colok ini akan menjadi penentu dari hubungan sepasang kekasih yang melakukan kawin colong ini. Yaitu penentunya itu maksudnya nanti dia tuh kan jadi kayak apa ya, penyampai berita gitu dari si pihak laki-laki, terus dia ke tempat pihak perempuan, habis itu dari pihak perempuannya ini udah dapet jawaban, disampaikan lagi ke pihak laki-lakinya begitu. Padahal kan udah ada handphone gitu ya. Tapi emang kayak gitu tradisinya, emang harus dijalanin itu seperti itu. Ini kan udah tradisi turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang. Kan zaman dulu nggak ada handphone. Jadi caranya kayak gitu dan masih dilestarikan sampai sekarang. Harus salut dong kita. Oke, lanjut ya. Makanya itu nih, kenapa umumnya yang menjadi colok ini itu adalah mereka yang punya wibawa, berkarisma, dan punya kemampuan untuk meluluhkan hati para orang tua agar menyetujui pernikahan kedua anaknya. Jadi sebenarnya peran si colok ini tuh bukan cuma sekedar menyampaikan pesan dan amanah aja gitu ke pihak laki-laki, tapi dia ini juga harus pintar bernegosiasi gitu. Gimana caranya supaya si pihak keluarga perempuan ini bisa menyetujui atau merestui hubungan si pria ini dengan si wanita ini gitu. Supaya pernikahannya ini tuh bisa berlangsung dan berjalan dengan lancar gitu, biar tidak ada dusta di antara kedua belah pihak keluarga ini gitu loh ya. Jadi begitulah ya kira-kira kalau yang jadi colok ini tuh nggak boleh asal comot aja atau asal tunjuk gitu aja. Mereka harus benar-benar dilihat siapa yang kira-kira punya pengaruh besar terhadap masyarakatnya gitu, supaya bisa didengar nih nasihat-nasihatnya sama si pihak perempuannya ini gitu. Kalau misalkan asal comot asal tunjuk aja bahaya, nanti yang ada bisa diadu domba, ntar nggak jadi nikah deh. Bukannya jadi penengah, kalau misalkan ada masalah malah jadi provokator. Bahaya itu kalau kayak gitu. Makanya nggak bisa asal comot atau asal tunjuk aja yang jadi colok ini.
Dan tradisi ini tuh jarang banget tapi ya yang berakhir sebagai persoalan. Soalnya masyarakat Banyuwangi ini mengapresiasi ini sebagai bagian dari adat dan tradisi yang perlu dipertahankan. Walaupun nih ya, semakin kesini tuh tradisi atau praktek kawin colong ini udah semakin banyak banget berkurang. Udah jarang banget lah yang mau ngadain pernikahan ini pakai tradisi kawin colok ini di Banyuwangi. Padahal tradisi ini tuh merupakan sesuatu yang cukup khas banget di Banyuwangi. Dan bisa jadi daya tarik tersendiri loh dalam masyarakat suku Osing yang ada di Banyuwangi. Soalnya ini tuh kan adalah sebuah keragaman budaya dan adat istiadat yang sangat autentik tentunya. Tapi nggak bisa disalahin juga ya, memang kan semakin kesini tuh era semakin modern gitu ya, zaman tuh semakin modern. Mungkin aja mereka berpikir kalau ada tradisi ini tuh agak ngejelimet gitu ya, agak ruwet gitu. Kan orang-orang kan sekarang pengennya yang lebih simple, lebih praktis gitu. Kalau misalkan ngikutin tradisi atau adat kebudayaannya agak ribet gitu lah ya, udah gitu mungkin ngabisin biaya yang nggak sedikit juga gitu. Makanya banyak sekarang di Banyuwangi yang melakukan pernikahan itu udah nggak pakai adat kawin colong ini. Ya udahlah, pakainya konsepnya modern atau yang simple aja, yang penting ijab terus sah, udah selesai gitu. Cuman ya emang ya kalau kita ngikutin proses atau adat itu agak lumayan rempong sih ya. Ibarat kata jalan yang bisa lurus ditempuh, ini harus belok dulu gitu. Cuman ya di situ yang bikin unik justru sebuah tradisi itu. Ya namanya juga proses adat ya, itu kan warisan leluhur, kudunya emang dilestarikan. Selagi kita mampu ya monggo, selagi kita mau ya monggo dijalanin lebih bagus. Tapi mau bagaimanapun proses yang dipakai di acara pernikahan tujuannya emang semuanya tuh sama ya, punya tujuan baik. Khususnya untuk calon pengantinnya ini, kedua mempelainya ini, supaya berharap bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Oke guys, itu tadi sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua tentang tradisi pernikahan kawin colong dari Banyuwangi, Jawa Timur. Di balik keribetannya dan kejelimetan prosesnya nih ya, pasti banyak nilai-nilai dan filosofi di balik tradisi tersebut. Dan semoga para generasi penerus bangsa kita nih bisa terus melestarikan kebudayaan yang sudah diwarisi dari turun-temurun leluhur nenek moyang kita. Supaya keturunan kita nih nantinya tetap bisa menikmati dan meneruskan tradisi ini supaya nggak punah juga nih, atau nanti bisa aja kan diakuin sama negara lain. Giliran udah diaku sama negara lain baru deh demo, baru deh protes berkoar-koar kemana-mana, tapi nggak mau melestarikan tradisinya sendiri. Semoga makin banyak lagi ya anak-anak muda atau generasi muda zaman sekarang yang tetap mau melestarikan tradisi atau adat istiadat kebudayaan yang sudah diturunkan dari leluhur nenek moyang kita. Biar nggak punah, biar nggak diaku-aku sama negara lain ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, kemudian di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan satu lagi juga, jangan lupa untuk diklik tombol loncengnya, supaya kalau aku ada upload video terbaru, kamu bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Terus juga kalau misalkan kalian punya saran dan masukan untuk aku untuk bahas apa lagi di video aku selanjutnya, gak usah malu-malu ya, gak usah ragu dan gak usah sungkan, langsung aja tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau nanti aku ada kesempatan, aku akan bawakan request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!